saya Ayu Aprilia Putri. Saya Septida Yuningsi. Kami dari kelas 5A. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter. Tema yang kami ambil yaitu Mandiri. Selamat menyaksikan. You don't even know my name, I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy, super shy. I'm super shy, but wait a minute while I make you mine, make you mine. 떨리는 지금도 you're on my mind all the time. I wanna tell you, but I'm super shy. Ra, kamu tahu nggak tadi anak kecil tuh yang di sana main skuter? Oh, yang di sana itu. Iya, menurut aku dia tuh mandiri banget ya. Soalnya padahal ada orang tuanya, tapi dia bisa sendiri mengatasi masalahnya. Terus menurut kamu apa sih yang menurut kamu itu yang dimaksud sama mandiri itu? Menurut aku sih anak kecil yang tadi itu udah mandiri. Tapi menurut kamu gimana? Ya benar banget sih kata kamu. Tadi anak kecil yang main skuter itu adalah contoh salah satu sikap mandiri. Kenapa? Karena menurut aku sikap mandiri itu di mana seorang bisa mengatasi suatu masalah tanpa bantuan orang lain. Nah, menurut kamu sikap mandiri itu seperti apa sih? Sikap mandiri menurut aku yang tadi aku lihat ya, sikap mandiri itu dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Padahal kan dia masih kecil ya, padahal bisa nih minta bantuan sama orang tuanya, tapi dia tidak bergantung kepada orang tuanya, dia bisa mengatasi masalah sendiri. Padahal tadi jalannya di sini tuh kan berbatu ya, padahal dia minta tolong ke orang tuanya, tapi dia bisa sendiri buat belokin, buat jalan sendiri. Itu sih. Kita udah menjelaskan tentang pengertian sikap mandiri. Menurut kamu ada nggak contoh-contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari kita selain anak tadi? Menurut aku sih yang aku terapin ini ya, yang aku lihat ini contoh-contoh sikap mandiri di kehidupan yang ada itu seperti kita bisa berkomitmen, terus bertanggung jawab, terus kita bisa mengatur waktu kita. Itu suatu kemandirian yang dimana kita bisa hidup independen tanpa tergantung kepada orang lain secara penuh gitu. Itu aja sih dari aku. Kalau menurut kamu contoh dari sikap mandiri ini seperti gimana sih? Menurut aku contoh dari sikap mandiri adalah kita bisa merawat kesehatan kita tanpa disuruh sama orang lain. Ternyata contoh sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari itu luas ya. Iya, luas banget, banyak juga ya. Nah, tadi kan udah disebutin ya sama aku, sama kamu tentang contoh-contoh sikap mandiri. Menurut kamu, apakah kamu udah menerapkan sikap mandiri nggak di diri kamu, terus di kehidupan orang lain juga gitu? Kalau menurut aku pribadi, aku sudah menerapkan sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari aku. Seperti contohnya aku bisa mengatur waktu aku, memanage uang aku, dan tentunya aku bisa mengambil keputusan aku tanpa adanya opini dari orang lain. Nah, kalau sikap mandiri aku terhadap orang lain, aku tuh bisa memanage waktu atau mengelola waktu ketika aku tuh bertemu dengan orang lain juga. Nah, kalau kamu gimana? Aku juga kayak kamu sih, sama kayak gitu, kayak bisa bersikap mandiri gitu, mengatur waktu aku, terus misalkan aku gak terlalu bergantung kepada orang, aku bisa mengerjakan sendiri walaupun aku masih perlu bantuan orang lain ya, tapi setidaknya aku bisa bersikap mandiri gitu di lingkungan aku, di keluarga aku, sama diri aku sendiri. Itu sih dari aku. Ternyata sikap mandiri itu sangat luas ya dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar banget. Nah, menurut kamu seberapa penting sikap mandiri dalam kehidupan kita? Menurut aku sih penting banget ya, karena kita bisa bersikap independen, terus kita juga bisa percaya diri, terus tadi tentang keuangan ya, finansial kita bisa dijaga oleh kita karena kemandirian kita, terus kita juga bisa bertanggung jawab sama diri kita, sama orang lain. Itu sih menurut aku sangat penting banget. Menurut kamu penting gak sih? Penting sih, karena kemandirian itu mengajarkan kita untuk bersikap mandiri tanpa harus dibantu sama orang lain. Jadi sikap mandiri itu selain luas juga sangat penting ya. Nah, tadi kan udah disebutin ya, mandiri itu sangat penting di kehidupan kita. Terus apa saja sih menurut kamu ciri-ciri sikap mandiri itu? Aku takutnya ketika aku udah bilang aku mandiri, sedangkan di ciri-ciri tersebut aku belum mandiri. Menurut kamu apa sih ciri-cirinya itu? Menurut sumber yang aku baca, ciri-ciri mandiri itu kita tuh satu bersikap inisiatif, yang kedua kita dapat kayak tadi tuh mengelola waktu, mengelola uang, yang ketiga kita tuh bisa bertahan saat kita itu gagal atau tidak bisa dalam suatu hal gitu.
Oh, berarti tadi yang disebutkan kamu itu ciri-cirinya ada pada diri aku. Berarti aku udah punya sikap mandiri dong ya? Betul sekali. Nah, dari tadi kita udah menjelaskan tentang sikap mandiri. Aku juga baca ternyata ada yang disebut kemandirian. Apa sih bedanya sikap mandiri sama kemandirian? Itu menurut kamu? Menurut sumber yang aku baca nih ya, kalau kemandirian itu sikap kita nih sebagai individu tergantung kepada kita melakukan independen diri kita. Seperti contohnya itu kalau sikap mandiri itu ya menurut aku dan sumber yang aku baca itu yang pertama kita bisa menjaga kerahasiaan orang lain, bisa mengambil keputusan, bisa juga kita mencapai tujuan kita tanpa banyak bantuan dari orang lain. Kalau kemandirian itu contohnya itu ya seperti kayak kita mengambil keputusan, mengatasi masalah seperti itu sih yang aku tahu. Kamu tahu nggak apa aja perbedaan dari sikap mandiri dan kemandirian itu? Nah, kalau menurut aku pribadi juga sama sih kayak kamu yang tadi udah jelasin. Ternyata sikap mandiri dan kemandirian itu cukup beda ya dari deskripsinya. Memang berbeda sih. Kalau misalkan kemandirian itu lebih kepada sikap kita menghadapi orang lain. Kalau kemandirian itu cara mengatasi apapun permasalahan dari diri kita. Oh, jadi gitu ya. Nah, dari sekian banyak yang tadi kita udah deskripsikan, kita jelaskan, ternyata sikap mandiri itu sangat luas ya, sangat penting juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sikap mandiri itu dapat diartikan sebagai suatu sikap seorang dalam menangani suatu masalah dalam dirinya tanpa bantuan orang lain. Sikap mandiri juga bisa diartikan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai individu. Menurut kamu sikap mandiri itu secara menyeluruh yang tadi udah kita bahas apa sih yang bisa diambilnya? Menurut aku bisa menarik kesimpulannya dari semua yang kita omongin itu. Sikap kemandirian atau karakter mandiri itu yaitu suatu sikap atau perilaku kita untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan secara independen tanpa banyak bantuan dari orang lain. Sikap mandiri ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contoh yang tadi disebutkan oleh kita juga ya, kayak kita bisa memanage waktu, memanage keuangan, terus tentang sikap kita menghadapi masalah orang lain, tentang kita merahasiakan rahasia orang lain juga. Itu sih dari kesimpulan yang aku dapat dari keseluruhan tentang materi karakter mandiri ini. Berarti dari sini sudah jelas ya bahwa sikap mandiri itu penting dan harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian video yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm super shy, but wait a minute.